A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap video yang lagi viral, yaitu pernyataan dari siapa itu, Gus Gufron apa? Pak Gufron ini memberikan statement yang sangat menohok akhir-akhir ini, yang dimana awalnya dia mengaku mau bermubahalah dengan mendatangkan malaikat maut katanya, dengan mendatangkan malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Mubahalah langsung saya manggil malaikat maut, Nukar Nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak mau saya nih. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli mati langsung. Ini seperti halu melawan halu ya teman-teman. Ketika saya menanggapi para habaib ini, yang saya tanggapi bukan nasabnya, tetapi yang saya tanggapi adalah cerita-cerita atau khurafat-khurafat yang mereka sampaikan melalui ceramah mereka. Dan di sini saya tidak berpihak kepada tim manapun. Saya di sini berjalan secara personal ya. Saya tidak berpihak kepada Kiai Imad, saya tidak berpihak kepada Ba'alawi ya, apalagi ke Ba'alawi gitu ya. Dimana mereka di sini sering memberikan ceramah-ceramah yang halu. Dan ternyata di tim Kiai Imad itu juga ada beberapa orang yang halu teman-teman. Contohnya seperti Gus Gufron ini atau Pak Gufron ini ya. Na'udzubillah ya teman-teman. Kalau kita ingin mencerdaskan umat, ya janganlah membawa-bawa halusinasi atau haluisme. Kadang ketika kita membahas haluisme seperti ini, kita diserang oleh muhibbin-muhibbinnya yang buta tuli terhadap cerita-cerita yang mereka sampaikan. Oke, kita fokus ke pembahasan. Di sini ada satu video di mana saya di-share oleh Kang Mahesa Al-Bantani bahwa Pak Gufron ini mengaku-ngaku sebagai keturunan salah satu tokoh, dan di situ diceramah pula, di video pula. Allahu Akbar. Kenapa gak malu teman-teman? Gak malu. Jangankan mengaku-ngaku nasabnya kepada tokoh ya, mengaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat maut saja dia bisa. Oke, gak perlu panjang lebar. Mari kita simak seperti apa ceramah dari Pak Gufron ini. Ini loh cucunya. Inilah cucunya Syekh Nawawi. Saya diundang sering ke istana. Kemarin ada perampokan. Seluruh polisi, seluruh aparat Indonesia saya dipanggil. Tolong, di mana letaknya? Cukup. Ini loh, ini. Apa saya nggak membantu negara? Dari nenek moyang saya sampai sekarang, kenapa saya ini pengajian ini bisa tahu? Oke, jelas ya teman-teman. Di situ beliau mengaku-ngaku sebagai keturunan atau zuriyahnya nyambung kepada Syekh Nawawi. Ya, di sini kalau ada orang yang mengaku-ngaku nasabnya nyambung kepada salah satu tokoh dan padahal dia tidak nyambung, maka ini bisa mendatangkan murka dari Allah. Ingat di sini, murka dari Allah teman-teman. Kenapa demikian? Ada hadis yang sangat tegas oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita semua. Barang siapa yang mengaku-ngaku keturunannya sampai kepada salah satu orang, sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya, atau dia tidak memiliki informasi atau data kalau nasabnya tersambung kepada salah satu tokoh, maka kata Rasulullah apa? Kafirlah ia kepada Allah. Dan begitu pun sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nasab seseorang tersambung kepada seseorang atau kepada salah satu tokoh, maka ini sangat berbahaya. Misalkan sekarang kita meragukan nasabnya habaib dan juga kita meragukan nasabnya Pak Gufron ini tersambung kepada Syekh Nawawi dan juga kepada siapapun, ini sebenarnya tidak boleh tanpa data yang valid. Dan di sini juga kita, ketika ada orang yang mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada salah satu tokoh, sedangkan dia tidak mengetahui dan bahkan terbukti dia tidak sampai, maka celakalah ia, kafirlah ia kepada Allah. Dan begitu pun demikian, kita yang meragukan salah satu tokoh tanpa adanya bukti, tanpa adanya data yang valid, dilengkapi dengan uji nasab yang sebenarnya, yang benar-benar valid, karena ancamannya jelas, kafirlah kita kepada Allah. Contohnya seperti nasabnya Syekh Nawawi ini. Kalau saya tidak di-share oleh Kang Mahesa Al-Bantani, saya juga tidak akan tahu kalau dia sebenarnya apakah keturunannya Syekh Nawawi atau bukan. Terus begitu pun juga dengan nasabnya Ba'alawi ini. Apakah mereka ini tersambung beneran kepada Rasulullah atau tidak? Nah, makanya harus diuji. Kalau memang terbukti dengan data, ya data itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau data belum terlalu kuat, ada kerancuan di situ, ya tes nasab dengan cara tes DNA. Begitu. Dan sekarang, kenapa saya bisa tahu kalau Syekh Nawawi ini beneran mutlak dia bukan keturunannya Syekh Nawawi? Karena ada bukti valid berupa tanda
bertanda tangan di atas materai oleh zuriyah yang benar-benar nyambung pada Syekh Nawawi. Kita lihat dan bacakan seperti apa pernyataan atau surat pernyataan dari keluarga besar Syekh Nawawi, teman-teman. Nah, ini adalah foto Kang Mahesa yang menemui keluarga besar Syekh Nawawi. Apakah betul Pak Gufron itu sebagian dari keluarga besar Syekh Nawawi? Ternyata di sini bukan dan tidak diakui, teman-teman. Coba kita baca seperti apa surat keterangannya. Ya, surat pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Kiai Haji Mujazi. Alamat Kampung Gunung, Desa Sasak, Kecamatan Mauk. Kami atas nama keluarga besar Syekh Nawawi Al-Bantani melalui tulisan ini ingin memberikan klarifikasi atau jawaban atas pertanyaan tentang seorang yang bernama Iyas Sugirman atau yang lebih dikenal dengan nama Mama Gufron Al-Bantani, bahwa dengan ini kami sampaikan orang dengan nama di atas kami tidak mengetahui silsilahnya. Jadi di dalam catatan keluarga besar kami tidak tercatat sebagai keluarga besar. Nah, ini resikonya ya. Dan kami tidak memiliki tanggung jawab atas hal apapun yang berkaitan dengan nama yang tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kiai Haji Mujazi. Oke, teman-teman. Ini adalah bukti valid di mana menyatakan kalau nasabnya benar-benar tidak sampai kepada salah satu tokoh, yaitu Syekh Nawawi. Jangankan kepada Syekh Nawawi, teman-teman. Dia mengaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat maut, mendatangkan malaikat Jibril atau apalah itu untuk melakukan mubahalah. Di situ saja sudah ada kedustaan, teman-teman. Apalagi di perihal ini. Ya Allah. Maka dari itu sangat penting bagi kita kalau ingin meneliti nasab harus dengan teliti dan harus dengan kesepakatan masing-masing. Jangan mengaku dalam sebelah pihak saja. Ya, baik yang Ba'alawi, baik yang siapapun itu harus perlu dikaji lagi, harus perlu diluruskan lagi agar kita misalkan beneran Ba'alawi ini benar-benar tertuju kepada Rasulullah, benar-benar nyambung, DNA-nya nyambung, datanya nyambung, nasabnya nyambung, maka kita tidak akan ada keraguan-raguan lagi kepada mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk saat ini masih ada kerancuan. Maka dari itu perlu ada penelitian dan pengkajian lebih dalam lagi, teman-teman. Dan terkait kepada Pak Gufron ini mutlak ini, gedap brus ini, ya, mutlak tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Betapa beraninya dia mengaku-ngaku ya. Ya, memang sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku, teman-teman. Dan ini berbahaya bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Selebihnya saya mengucapkan minta maaf apabila ada yang salah, karena itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.